Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas satu perusahaan yang sebelumnya udah di-request oleh salah satu teman kita ya, yakni adalah perusahaan Nano dengan nama Nanotech Indonesia Global Tbk. Saham yang satu ini cukup menarik karena kemarin-kemarin mereka ARB-nya bukan 7%, tapi bisa sampai 10% teman-teman. Jadi itu tinggi banget karena memang ini saham dari papan akselerasi. Jadi ada batas ARA dan ARB yang berbeda dengan saham pada biasanya ya. Jadi batasnya cuma sampai 10%. ARA-nya 10%, ARB-nya juga 10%. Saham yang satu ini merupakan saham yang bidang usahanya kalau kita ekspektasikan itu mungkin terlalu berlebihan ya, tapi sebenarnya bisnis yang mereka jalankan ini masih dalam tahap yang cukup masuk akal. Maksudnya dalam artian bahwa masih dapat memakai logika kita memikirkan bahwa bisnis yang mereka jalankan ini cukup masuk akal. Nggak seperti nanoteknologi yang ada di dalam film-film seperti film Marvel, di mana Iron Man dengan kostumnya itu dari sebuah alat kecil dapat menyebar membentuk sebuah armor yang begitu besar. Karena memang namanya juga nanoteknologi, di mana suatu ukuran benda material yang kecil dapat menjadi berubah bentuk dengan begitu banyak. Lalu ada lagi yang film Big Hero Nanobots ya. Kita tahu sendiri bahwa nanobots itu kan adalah ciptaan dari tokoh utamanya yang akhirnya dipakai oleh villain untuk melakukan kejahatan, untuk menemukan purinya kembali yang terjebak ya. Ya sedikit spoiler teman-teman, kalau teman-teman yang belum nonton Big Hero, maaf ya. Nah, bagi yang udah nonton pasti ngerti nih tentang teknologi nanobots. Bagaimana nanobots itu kan juga dikendalikan sebuah elektrik dari otak supaya dapat bergerak sesuai dengan pikiran kita. Itu kira-kira sih nanoteknologi yang menurut saya untuk masa depan baru mungkin bisa dikembangkan. Kalau untuk sekarang sih teknologi seperti ini sih masih belum terlalu sempurna ya teman-teman ya. Jadi seperti yang dicoba oleh Elon Musk yang juga lagi mencari ini gimana cara supaya otak kita itu dapat mengendalikan benda-benda elektronik dari radio, dari elektrik. Nah, itu lagi dikembangkan tapi sekarang sih masih belum sempurna. Ya, jadi itulah bisnis yang dijalankan oleh Nano ini. Nanotech atau dengan kode emiten NANO. Kita panggil Nano. Ya, dari namanya aja nano ini berarti sepermiliar ya, bisa aja sepermiliar sentimeter, sepermiliar meter, sepermiliar gram dan lain-lain. Pokoknya arti dari nano itu berarti sangat kecil, yakni sepermiliar. Dan itulah bisnis yang dijalankan oleh Nano ini. Meskipun dengan nama Nano, bisnis yang mereka jalankan itu tidak seperti tadi yang disebutkan, tetapi mereka bergerak di bidang material lain yang mungkin lebih masuk akal. Sepertinya contoh daripada bisnis yang dijalankan oleh Nano ini adalah pada bidang obat herbal yang bisa kita lihat di sini ya. Salah satu anak perusahaannya yakni adalah PT Nano Herbal Tama Internasional yang telah berdiri sejak tahun 2019 yang dapat memformulasikan dan memproduksi obat herbal. Dan itulah sekilas tentang setiap usaha yang dijalankan oleh Nano ya. Mereka juga sejak tahun 2019 bisnis mereka terus berkembang. Dan begitulah tentang sejarah daripada Nano ya. Jadi kalau kita lihat prospek bisnisnya sih agak sulit sih menjelaskannya, tapi ya melihat bahwa kebutuhan dari masyarakat kan terus berkembang nih. Kita tahu dari dulunya kita mungkin tidak punya internet, tapi hanya punya internet. Kita yang sebelumnya tidak ada layanan sistem seperti Gojek atau Uber, tapi sekarang udah ada. Nah, itu semuanya perkembangan dari riset dan teknologi. Dan ini Nano bisa dibilang masa depannya ini kalau dikerjakan terus-menerus, maka dapat menghasilkan sesuatu yang inovatif. Ya, jadi untuk sementara agak sulit dikatakan bagaimana masa depan Nano, tapi ya kalau kinerjanya bagus, bisa menghasilkan laba, ya tidak masalah sih kalau kita mau investasi ke dalam perusahaan ini ya. Karena itu mari kita lihat fundamental daripada Nano ini. Saya sendiri sih melihat bahwa Nano ini masih belum worth it ya kalau untuk diinvestasikan sekarang. Karena memang bisnis yang mereka jalankan itu cuannya masih belum maksimal ya. Sekarang coba kita lihat fundamental daripada Nano ini. Kita mulai dari pemegang sahamnya terlebih dahulu,
yakni PT Nanotech Investama Sedaya dengan porsi 59%. Porsi masyarakat itu sebesar 29%. Masih cukup aman. Kita lihat dulu salah satu pemegang sahamnya yang paling besar. Kalau kita baca-baca beritanya di sini sih oke-oke aja, nggak ada berita-berita kasus hukum yang memberatkan. Jadi kita langsung masuk ke key statistik ya, di mana laporan keuangannya yang paling update cuma sampai kuartal kedua atau 30 Juni 2021. Meskipun mereka IPO tahun 2022, malahan listingnya tanggal 10 Maret, tapi laporan keuangannya ini masih belum terlalu update teman-teman. Dengan fundamental sebagai berikut, operating profitnya sedikit lebih besar daripada net profit. Jadi lumayan bagus. Lalu dengan valuasi per 62 kali ya. Tapi kalau kita hitung manual itu tidak seperti itu. Pertama ini karena kuartal kedua kita kalikan net profitnya 2 kali ya. Jadi dari Januari sampai Juni itu kan setengahnya. Setengahnya kita proyeksikanlah mirip-mirip, jadi tinggal kali 2. Jadi 1,3 M kali 2 dapatlah 2,6 M. 2,6 M ini kita bagikan dengan market cap-nya ya. Jadi 389 miliar bagi tadi 2,6. Ya, kira-kira hasil yang kita dapatkan sih sekitar ratusan ya. 100 lebih gitu. Tapi di sini hasilnya 62. Jadi ya agak kurang tepat sih. Tapi kira-kira intinya pernya mahal. Kurang worth it kalau diinvestasikan sekarang, kurang worth it. Dengan operating profit margin 14%, cukup bagus. Net profit margin 9%, ya cukup standar. Dengan cash ratio-nya cukup tebal, 174%. Lalu kita lihat turnover Nano hari ini cukup liquid, yakni sebesar 7,475 M. 4,75 M. Jadi cukup liquid, tapi sayang fundamental daripada Nano ini juga masih cukup mahal ya. Kalau kita hitung tadi PR-nya kan ratusan, lalu PBV-nya gimana? PBV-nya kita bisa lihat di sini dari equity-nya dibagi dengan market cap. Market cap dibagi equity maksud saya. Jadi 389 M itu dibagi dengan 34 M. Maka kita bisa melihat bahwa PBV-nya itu udah mahal banget, yakni 10 kali lipat lebih. Dengan PER 100-an, lalu PBV 10-an, maka bisa dikatakan bahwa Nano ini tidak bisa dibilang murah sih, mahal sebenarnya ya. Jadi itulah kenapa saya tidak menyarankan bagi teman-teman kalau mau berinvestasi ke perusahaan Nano. Meskipun diiming-imingi dengan prospek masa depan yang begitu revolusioner, tapi tetap aja kalau perusahaan meskipun revolusioner gimana pun, semaju apapun, kalau tidak dapat menghasilkan laba yang cukup bagi pemegang saham, maka itu akan membahayakan dana daripada para investor dan kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut teman-teman. Jadi untuk sementara untuk Nano ini skip aja dulu. Demikianlah pembahasan tentang perusahaan Nano yang prospek usahanya memang begitu menarik, tapi untuk sementara kinerjanya masih belum terlalu menarik juga. Jadi untuk sementara skip dulu. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.